Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran yang ada di tema 6. Nah, kita akan membahas tentang matahari sebagai sumber energi terbesar. Nah, yang ada di depan layar anak-anak ini, nah ini adalah gambar matahari kalau kita melihatnya dari jarak dekat. Nah, yang ini, tapi kalau dari jarak jauh biasanya kita hanya melihat semburatnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata bentuknya seperti planet ya, bundar seperti itu. Tapi di sini menghasilkan cahaya yang sangat besar anak-anak. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa cukup. Nah, selanjutnya di sini Pak Guru awali dengan cerita Siti. Nah, ini adalah Siti anak-anak. Siti itu ketika mengikuti kegiatan jasmani atau kegiatan olahraga, nah tiba-tiba dia merasa lemas dan hampir jatuh. Nah, ketika hampir jatuh itu wajahnya tampak pucat anak-anak. Karena tampak pucat dan terlihat lemas, maka Pak Guru mengajak Siti ke UKS. UKS itu apa? UKS itu unit kesehatan sekolah. Jadi tempat di mana anak-anak yang merasa kurang sehat untuk beristirahat. Nah, di sana Pak Guru membawa Siti. Kemudian bertanya kepada Siti, apakah Siti sudah sarapan? Nah, ternyata Siti menjawab belum. Nah, ternyata penyebab Siti merasa lemah dan hampir jatuh itu karena apa? Karena Siti itu belum sarapan. Nah, di sini teman-temannya khawatir anak-anak. Oleh karenanya, lanjut cerita, sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring atau bubukan. Nah, ketika Siti itu berbaring, Pak Guru membuat teh manis. Nah, Pak Guru menyuruh Siti ini meminum teh manis. Wah, teh manis yang dibuatkan oleh Pak Guru. Kemudian Pak Guru menjelaskan bahwa ternyata tubuh itu membutuhkan energi anak-anak. Lah, energi itu apa ya? Oke, tapi sebelum kita bahas energi itu apa, nah ada pertanyaan yang penting, yaitu dari mana energi manusia diperoleh? Nah, ternyata energi manusia itu diperoleh dari makanan. Nah, makanan manusia itu berasal dari mana? Berasal dari tumbuhan dan atau hewan. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, kalau hanya dari tumbuhan dan hewan, apakah ada sumber energi utama lain yang terbesar di bumi selain tumbuhan dan hewan itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Nah, ternyata anak-anak ada berbagai macam sumber energi. Nah, semua energi atau semua benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Jadi energi itu pasti ada asal-usulnya atau ada sumbernya. Nah, Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Jadi sumber energi itu bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa tumbuhan, hewan, kemudian masih banyak lagi. Jadi di sini dapat disimpulkan ternyata sumber energi itu ada beberapa sumber, tidak hanya manusia dan hewan saja. Akan tetapi ada sumber energi lain di bumi yang terbesar anak-anak. Nah, ini yang terbesar, apa namanya? Namanya adalah matahari. Lah, matahari ini menghasilkan energi cahaya dan panas. Nah, cahaya dan panas matahari ini menjadi sumber kehidupan di bumi, sehingga matahari menjadi sumber energi terbesar di bumi anak-anak, seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa matahari itu juga berperan dalam fotosintesis anak-anak. Nah, fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah
suatu cara yang digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Anak-anak, jadi tumbuhan ini menghasilkan energi ketika mendapatkan sinar matahari. Lah ini mungkin kalian pernah mencoba di rumah, kalau membungkus membungkus tumbuhan dengan plastik atau memasukkan tumbuhan ke dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari, pasti dia lama-kelamaan akan layu, kemudian setelah layu akan mati. Itu karena apa? Karena dia tidak bisa menghasilkan energi. Karena kalau tumbuhan mau menghasilkan energi, maka dia membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Nah, matahari itu juga menjadi sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik kalau di Indonesia namanya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, salah satu tenaga surya terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali, anak-anak. Nah, bagaimana ya caranya mengubah? Nah, caranya mengubah ini anak-anak lihat, di atas rumah-rumah ini, di sini ini ada namanya solar cell, anak-anak. Nah, ini adalah sebuah alat di mana dia bisa mengubah energi cahaya dari matahari menjadi listrik. Nah, ini dari energi matahari itu ditangkap, kemudian energi itu disimpan dalam baterai, dan kemudian bisa digunakan oleh masyarakat itu di malam hari. Jadi mereka tidak perlu berlangganan listrik karena mereka bisa menghasilkan listrik sendiri dari sinar matahari. Lah ini banyak sekali anak-anak ini. Kalau ini bukan di Karangasem ya anak-anak, tapi ini di luar negeri ini anak-anak. Seperti itu. Oke, sekarang anak-anak masuk ke tugas latihan. Sekarang coba anak-anak sebutkan apa manfaat energi panas matahari, kemudian apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan, kemudian mengapa matahari disebut sebagai energi terbesar di bumi. Nah, silakan anak-anak jawaban kalian difoto, kemudian dikirimkan ke Pak Guru melalui aplikasi Microsoft Teams. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.